berhubungan seksual sesama jenis itu sensasinya luar biasa nikmatnya, daripada berkali-kali lipat, bisa sampai 9 kali lipat. Jadi sehingga mereka nggak bisa melupakan rasa nikmat itu. Itulah menjadikan ketagihan. Sama. Ya, makanya. Izin, mau tanya nih, ya. Ini tentang buat transgenik nih, Bang Tamim. Ya. Dia tuh kan memasukkan sel, ya kan? Iya, genetik, menitipkan. Menitipkan sel Secara sengaja, mungkin masuk 1, 2, 3 setelah beberapa rentang waktu yang lama. Secara tidak sengaja yang lainnya ngikut juga. Ke organisme lain, yang disebut dalam Islam makhluk. Iya. Nah, ini untuk meningkatkan produksi, ketahanan produksi, kemudian mencegah penyakit-penyakit, ya kan? Kemudian serangan hama, ya kan? Itu manfaatnya. Tapi kerugiannya banyak. Artinya ada sel yang masuk, kan? Misalnya yang dibilang oleh Bang Tamim, misalnya timbul kelainan seksual, perubahan kita. Nah, kemudian apakah ini ada kaitan? Di Thailand ini kan negara yang juaranya mereka yasa buat transgenik, betul? Nah, dari tadi musang king, durian musang king, kan? Durian tomat dan sebagainya diproduksi, dan mereka ekspor. Enak. Buahnya kecil-kecil. Bangga. Ada di kulkas. Pohonnya pendek-pendek. Tapi buah sebesar gajah. Dimakan kita. Lama-lama jadi penyakit. Nah, kalau saya melihat buah waria, Lady Boy di Thailand, itu akibat masyarakat yang mengkonsumsi transgenik. Iya, betul. Nah, coba diuraikan, Mas. Betulnya gimana? Jadi sebelum jadi ini saya bukan pakar saya sekarang ini bukan hanya sekedar pakar DNA. Kalau dunia DNA itu udah di luar, udah males. Saya pakar RNA. Makanya makanya itu, Bang, RNA. Jadi selama ini nih sampai sekarang nih pakar-pakar yang ilmunya nggak seberapa itu, yang hebat-hebat tuh, yang punya saya punya universitas itu, ya kan, masih berkutat di DNA. Karena mereka menganggap DNA itu adalah penentu. Ternyata tidak. Ada yang menentukan DNA, itulah RNA. Makanya virus mikroorganisme yang berbasis RNA itu nyaris nggak ada obatnya. HIV, demam berdarah. Kalau yang berbasis mRNA, maka disebut dia virus itu bisa menyebabkan kondisi imunopatogenesis. Imunopatogenesis adalah kondisi imun kita ketika menanggapi makhluk asing masuk, termasuk si virus itu, tidak bisa menghadapi karena tertipu. Nah, imun akan menyerang tubuh kita sendiri. Jadi rentan. Iya, jadi autoimun. Begitu cerdasnya RNA itu. Ya kan, kalau DNA mah sudah banyak pakarnya. Kalau RNA belum. Dan saya termasuk salah satu yang membidani dunia RNA ini. Baik. Nah, kembali tadi tentang buat transgenik di Thailand, ya kan? Sehingga ada buah waria. Ya, betul. Itu wabah itu. Wabah. Ya. Di sana laki-laki cantik-cantik, bahkan lebih cantik dari perempuan. Itu benar, Bang, ya? Wabah itu, ya? Iya. Loh, saya itu diuraikan lebih detail, Bang. Jadi, selama ini para pakar itu menyatakan dalam paparan-paparan ilmiah mereka bahwasanya penentu seksual itu adalah kromosom. Baik X ataupun Y. Ternyata tidak. Saya katakan bukan kromosom, ya. Kromosom X dan Y hanyalah penentu jenis seksual. Apakah dia jantan, apakah dia betina, apakah dia laki-laki, apakah dia wanita. Tetapi penentu perilaku seksual itu datangnya dari luar. Nah, dari luar. Sehingga ketika ada seorang lelaki terpapar oleh materi-materi yang memungkinkan genetiknya bisa mempengaruhi genetiknya masuk
ya kan, mungkin terjadi kesalahan pelipatan pada DNA, ya, apa segala macam, bingung dia mau menentukan. Nah, kita nih, kenapa kita suka sama perempuan? Kita punya feromon, ya kan, dari feromon tuh, jadi belum kita tarikan kita kepada wanita. Ini yang udah hormon feromon udah terganggu. Ya, perempuan biasa-biasa aja. Lihat laki-laki tertarik. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut. Dan ingat, masalah kaum Lut ini itu masalah nasional. Itu kasus pada kaum Lut ini memberikan kepada kita manfaat keilmuan bahwasanya ketika itu pemimpin kaum Lut berhasil memaksa rakyatnya untuk memenuhi langkah-langkah mereka, kebijakan mereka, sehingga membentuk masyarakat berperilaku homoseksual. Itu kan satu negara, satu negeri, ya kan, kena homoseksual semua. Itu kalau nggak dibuat nggak bisa, nggak ada. Baik Bang ya, ini ada, saya nih pakai logika bodoh-bodoh, bukan ahlinya Bang ya. Jadi akibat mengkonsumsi buah-buahan yang terkontaminasi, yang kemarin nyamuk juga, ya kan? Dan nah, coba tolong itu dinyalain tuh, itu tuh. Dan nyamuk yang dimasukin sel yang bisa merusak genetik kita, kan? Sehingga menyebabkan penyimpangan seks kita kan. Juga akibat pergaulan kan Bang. Jadi gini, kita bergaul dengan LGBT, lama-lama kita suka sama dia. Betul. Ya kan? Itu kedua, kalau kena perkosa dia, ya kan, anak kecil apa, enak, lama-lama jadi LGBT juga. Iya, betul. Apalagi makanan Bang. Itu akan saya jelaskan. Ini lebih bahaya lagi, ini lebih mengerikan. Nah, selama ini saya hanya memaparkan adanya materi virus lah ya, entah bakteri lah ya, entah itu jamur lah ya. Namun ada yang lebih mengerikan daripada virus, jamur dan bakteri, yaitu protein. Nah, protein jahat yang disebut prion. Prion ini adalah protein yang bisa menularkan kepada orang lain, kepada orang lain. Menular apa ini? Perilaku seksual? Termasuk? Iya. Jadi proteinku secara tes terlempar ke sana, entah apa saja, kayak bagian dari tubuhku, ludahku kah, apaku kah, ya kan? Ludahku, apaku kah, nyempel ke kulit, masuk, ya kan? Terpapar. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut panah setan. Iya, jadi panah setan itu adalah upaya menginfeksi korban dengan protein yang ada dalam tubuhnya, dan kemampuan itu dimiliki oleh para jin. Menginfeksi itu, panah itu menginfeksi, upaya menginfeksi. Nah, kenapa terjadi infeksi? Karena di dalam tubuh kita ini ada kelistrikan, ya kan? Kelistrikan, ada detak jantung. Detak jantung ini dep ini keluar, kena detakan itu ke sebelah, ya kan, terpapar lah orang sebelah. Yang saya G akan ikut jadi G, saya waria akan ikut jadi waria. Prion. Dan itu belum dikaji. Pakar-pakar belum menghadapi virus DNA aja udah kelabakan, apalagi mau mengkaji masalah mRNA, apalagi mau mengkaji masalah protein jahat ini. Ya lebih pusing lagi. Antisipasinya. Iya, solusinya gimana? Biar solusinya biar nggak terpapar atau biar kebal dari paparan. Kayaknya tidak ada lagi solusi. Tidak ada lagi solusi. Kalau menurut saya kan orangnya kan Islamnya apa banget ya kelotokan banget dah. Tidak ada solusi kecuali hijrah. Hijrah di suatu negeri yang belum tersentuh oleh itu. Jadi kalau kita ke Thailand, hampir bisa kita. Makanya ada larangan. Allah itu melarang orang. Iya. Allah itu melarang orang Muslim berada di negeri orang kafir.
Nabi aja usir orang homoseks ya. Iya. Gitu ya. Dia mah. Makanya Allah terpaparnya karena ini. listrik tadi. Allah menghukum kaum Lut dengan cara apa? Menimbun mereka dengan aspal dan garam tertimbun sehingga terbungkus, sehingga proteinnya nggak bisa kemana-mana. Itu ngerinya. Karena saking bahaya. Iya, dia dibalik kan ceritanya kan dibalik keluar dari lumpur yang panas dari atas. Nah, itu kalau nggak begitu keluar proteinnya nembus masih. Mengerikan, sehingga jenazah masih bisa menularkan penyakit melalui proteinnya yang mungkin akan keluar melesat. Itu sulit, makanya di dalam Islam itu ada larangan berada di negeri orang kafir kecuali ada manfaat tertentu atau sedang berjihad melawan mereka. Nah, kemudian ada juga kewajiban hijrah masuk ke negeri kaum muslimin di mana syariat Allah telah tegak di dalamnya. Itu untuk menjaga kelestarian kualitas genetiknya. Sama ini Pak. Kualitas genetik ya. Kualitas genetik. Rasulullah itu menjauhi yang homo itu dipisahkan. Ya dipisah, Bang. Takut nular. Iya, enggak bisa. Mereka yang melakukan perbuatan kejahatan homoseks kena semua. Hukumannya berat. Iya. Ya, dibunuh. Kan takut menular. Iya, anak menular benar mengerikan. Penularannya Ya, lewat itu, lewat protein tadi. Enggak iya. Macam lah itu penularannya. Mengerikan, makanya kenapa saya tergila-gila melawan ini Jadi, semua. itu problem genetik juga berarti ya? Loh iya memang problem genetik. Problem genetik. Ya, homoseksual, lesbian, pokoknya LGBT itu problem genetik. Problem genetik kalau enggak mungkin dia seperti itu, begitu loh. Serem juga ya. Sangat serem. Kemarin abang cerita. Cuma yang mengerikan itu kan karena sakit buah-buahan ini tidak menimbulkan sakit demam, sakit gatal atau sakit ngilu. Mantap. Ya itu dia yang sakit yang sedang di selangkangannya itu bahaya udah. Dari selangkangan muncullah generasi. Ya. Aduh itulah dia, makanya kaum Lut keseluruhan kan ada kepemimpinannya, pemimpin kaum Lut, rakyatnya seluruhnya. Artinya kan memang kan dikontrol oleh pemerintahan mereka ini, kondisi membuat manusia berperilaku seksual yang menyimpang dikontrol oleh negara, dilindungi oleh negara. Kaum Nabi Lut itu yang laki-laki homoseks, yang perempuannya lesbian. Iya, memang dibuat seperti itu oleh negara. Tapi mereka bukan berarti mereka tidak bisa berketurunan, bisa. Iya kan, tapi nggak nafsu, ya kan? Iya kan? Dia entet istrinya beranak, iya kan? Gitu ya. Iya. Tapi ini nggak doyan sama istrinya. Tapi asalnya lebih kepada sesama jenis. Iya, lebih enak itu kan ada. Karena memang berhubungan seksual sesama jenis itu sensasinya luar biasa nikmatnya. Daripada berkali-kali lipat, bisa sampai 9 kali lipat. Jadi sehingga mereka nggak bisa melupakan rasa nikmat itu. Itulah menjadikan ketagihan. Awalnya dari buah-buahan atau lalat dan sebagainya. Kemudian dari pergaulan, dari hubungan seksual. Iya, betul. Kayak zombie itu, Bang. Iya, persis sudah. Jadi film-film zombie itu menggambarkan itu, Bang. Iya. Ya? Bahwasanya sampai jenazah pun bisa menularkan infeksinya. Jadi ini pakar-pakar contohnya seperti Profesor Uut itu yang lagi itu saya disuruh baca Profesor Uut Walbasia. Saya disuruh baca apa? Saya kan mata dia. Dia menyuruh saya baca itu jurnal. Ketawa jurnal. Saya ini nggak butuh jurnal. Saya ini ilmuwan penemu asli. Saya menemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan orang sebelumnya. Nggak perlu jurnal dong. Saya pembuat jurnal. Saya adalah penentu kebijakan ilmu pengetahuan saat ini. Kok ngapain saya harus baca jurnal? Harusnya profesor-profesor itu datang ke saya, belajar ke saya. Bukan saya harus baca jurnal. Goblok si Uut itu. Nggak ngerti apa-apa tapi sok pinter. Itulah kayak gitulah. Nah, kalau ilmu dapatkan dari orang kafir, ya susah deh. Oke. Nah, apa lagi yang mau ditanya dah masalah ini? Nah, apa lagi mau ditanya Bang? Kalau pisang ini pisang kalau ini kayak enggak ya.
Kalau cirinya ya? bentuk iya ada cirinya, bagus, besar, seger. Gitu. Sehingga menarik. Pisang sun fried itu Ini nih. Yang dirangsang itu mata kita. Oh, cantik. Oh, bagus. Oh, enak. Begitu masuk ke mulut nih. Duriannya enak, bijinya cuma segini. Apanya? Wis, udah masuk satu. Mungkin enggak. Mungkin masih ada proses, masih ada penolakan. Mungkin membutuhkan waktu. Lah kalau setiap hari bagaimana? Hilang kekebalan. Iya. Bang, Cabe. jadi, Bang, kalau yang jelek cepat layu, Betul. nggak enak. Betul. Itu yang alami, Bang ya. Kulit pisang ya, secara sains, kulit pisang. Kalau makan pisang tuh yang begini nih malah yang bagus. Alami. Yang ini gini yang udah begini. Ini ciri-ciri pisang yang bisa melawan sel kanker. Sedangkan yang cantik, yang mulus itu penyebab kanker. Oke, Bang. Jadi tadi kata Abang hijrah. Hijrah maksud Abang pindah ke suatu tempat yang tidak terkontaminasi. Iya, betul. Bisa juga kata hijrah itu, Bang. Diartikan begini, kembali kepada yang kembali kepada natur. Hijrah itu begitu. Cuman kan karena hijrah ini kan ada hijrah itu karena terkait dengan kebijakan pemerintah, ya kan? Nah, maka kalau masih ada negara yang yang natur, silakan. Nah, kalau semua pemerintah di muka bumi sudah kena, nggak bisa. Itulah kata Nabi, nanti suatu zaman kalian lari kemana? Ke gunung, ke hutan, bukan ke kota lain. Karena masih natur, masih alami. Iya. Kita harus berlari dari sini. Lah bentar juga kalian ku tinggalkan, udah ngapain aku udah daripada anakku nanti jadi hai agak. Oke lah.